nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa? Bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye sama? Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya enggak tahu saya. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja enggak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebonan, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal.
Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Sudah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak budu. Yang jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya, jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo. Kamu, engkau, bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan.
Enggak tahu bawa apel apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Dan sama lagi. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillahirabbil alamin ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang tarawih lah. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin?
saja. Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh malah. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Nah, sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh.
Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rawono wong lanang kayak sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim. Kita ikrar maliki yaumiddin. Kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya. Yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai maksiat-maksiat yang secara sorihul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma yusabibu suhtawah, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kayak dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, apa dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau apa ya, perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine Allah. Nah, kemudian di luar yang sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Jadi eling-eling ya, jadi yang pokok itu tentu sharihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata manan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sharihul Quran berarti ora usah ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ana ri ning dalan disingkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah, itu yang misteri, tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asu ya nak untuk ridhane pangeran. Nah, itu kebodohan itu, karena apa?
eh, memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu apa? Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut sukhtuwah. Ya, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Jadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho be qada qadar, terus ada beberapa yang sekarang ridho be qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah, orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho be peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat, yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi walhasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Jadi kan wong diutang ya sementing ra ditagih kan. Itu kan dekne ora iso nalar, dadi apa ra iso nalar ono wong kok enake mangan sate iku mergo dekne orientasine sementing ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi walhasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KBU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama, tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain, tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah, misalnya ridul walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama qada qadar, terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Itu tuh hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit. Oh itu semua mahal ridho, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali, orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karuane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Tapi kan iso wae wali. Wah itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri, terus ya dan seterusnya. Masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan. Maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional, karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir. Nama al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kowe tak kei, tapi syaratnya ibadahnya ngetuk mulai tanggal 1. Ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir, di 10 terakhir. Tapi tetap soro setare itu dimulai ibadahnya, maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kowe misalnya duwe potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1. Yaitu
kharqun lil ijma' misalnya, atau kharqun lil muttafaq alaih, atau kharqun di jamaahiril ulama, kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. Jadi ngaji karena kita tidak mungkin mengkhorku ya, merubah. Jadi apapun hebatnya kita, misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, enggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sore, ya saya ulang lagi sing sore. Sing sore, sing ceplos, misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah, kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi, misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai, sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae, memang aturannya seperti itu apa. Jadi kamane sing ibadah mulai tanggal 1 ibarat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nganti mangan. Karena sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah, kira-kira ya pantese piye ngono ya itu. Jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional, karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum, karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut, ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho. Wal maqalatul khamisatu tema maqalah sing kelima ngene, qala dawa sapa Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina satuna wong mukmin yang bagi sayukjo apa ayakune ento ana sapa mukmin iku masian iku lumaku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira werna. Minal khaufi sanging rasa wedi ning Allah. Ahadua di salah sijine sitah sing harus ditakuti iku ayya khaufa. Ento wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja ya khudain to ngalap sapa Allah minhu sange mukmin alimana ing iman. Waqtan nas'i ing wektu naza. Ini tadi kalau dawe Umar tentang 6 hal sing disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang dawe Utsman. Ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waqtan nas'i ing wektu naza. Waktu sing meh mata itu jenenge nasa. Ruya diriwayat napa ana Ibnu Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud iku doa iku donga sapa Ibnu Mas'ud bihada doa iklan doa. Allahumma do Allah inni saat temen ingsun as'alu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa na'iman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazak. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati. Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayya khofa ingin ta wedi sapa wong mingki balil hafadati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh li amalil ibadi maring pro ngamale kawula. Ayak tubuh ento padha nulis sapa malaikat alaihi ing atase wong ma ing perkara yaftadi huang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawa sapa Nabi fuduhud dunya utawi kemaluan sining donya utawi dipermalukan ning donya utawa ino ning donya iku ahwanu
luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Rawang riwayat nang hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kedhiawawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidunya ing dalem dunya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale minu sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu meka maring dina kiamat hatta yang tasiro kesigo gumedar apa aib wa yastahiru lan masyir apa aib fil mauqifi ing dalam panggonan hisab. Walidalan krana ara iki lama waqa semangsane tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabat hadal hadis ing ilah hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sapa Nabi hu ing iki ba'du sahabat. Walam yarjilan ora mencabut sapa ba'du sahabat anil ikrari sang ikrar. Ma ta'ridi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Mentokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'du sahabat birujuki lawan rujuk mencabut ikrare. Li ilmihi krana ngertine ba'du sahabat bi anna fadihatahu. Lan sak temene rasa malune wong fidunya ing dalam dunya bi iqamatil haddi lan dilakonine had. Iku ahwan iku luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Jadi walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning donya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus ke hasud mbok arep-arep jatuhe lho nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Itu luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari napa? Kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku aya khofen tawa disapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilan to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihat sing amal saleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya ke ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mulane orang wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angel kandhanan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu, yang ditakdir kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Yang masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur itu. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, terus orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis ditegur ketemu ora ya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadzun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan nak ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa, tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kayak kula jenengan kan ngaji Jalalain Amam, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas, tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muwasalah, nggak ada sambung menyambung.
Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen, kalau tidak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya, atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya, karena takut hukum raiso dan ilmu ini pas-pasan. Itu kan repot, dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani, takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup, kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau maslahatnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Cara Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hafsun nafsi. Itu eleng-elengnya. Terus makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Soalnya muridnya itu moh tenan. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama muhibbin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri, dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadzun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsu, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umat mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh sepiro umat sak lagi terus dihitung ngene. Terus kan ya terus repot, semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama, karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah, kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buan ngono kabeh. Ya sudah, darhum sudah sementing tadi ikhlas. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Semuanya semua itu tidak hadzun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Ats-Tsauri, masyhur. Saking masyhurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur ning Arab itu kan sumure ya mestine rapati jero sumur. Padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang enggak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah. Siapa sih yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan? Semuanya mau ditulung. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhirnya ana muridé sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong bedui sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhirnya ana bedui ya rada jakali iku lho ana wong kecemplung sumur tulu bedui rono. Kamu ngaji ya, ambek kowe ora kenal ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek bedui. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung ya ikhlas, mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sufyan Ats-Tsauri ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu ngaji sampai segitunya. Itu paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Ats-Tsauri. Tapi wong ya keramat. Hamzah Az-Zayyad itu termasuk korek sab'ah, dengan diantara kuro sab'ah ada namanya Hamzah, itu ya keramat. Kiai kok kakean manajemen santri ini gue serang arah keramat. Ya, tapi yo rapopo tapi serapati keramat. Ya karena tadi apa ya, tetap lama-lama itu jadi hadzun nafsi. Misalnya kiai ini di biro umroh, terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye, terus kamangane ra enak. Tapi ya tidak salah, tentu ya
ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga. Wong karuan kiai ini di biro kok daftar biro liya, kiai ini sama santrinya ya kacau juga. Tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga. Yang sing selamat sapa? Sing karuan ra kelar umroh iku malah selamat. Ya. Sing diri apane ngono bocah ra kena ora ngono manfaate lah kemana. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biro umroh kemudian yang bikin orang fasik atau orang lain kita ya kedosan karena nyugeno wong napa fasik. Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santri-santrimu sendiri juga bisa fasik karena terlalu memanajemen santri. Ya, itu memang hidup itu gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya jaga ikhlas kemudian yang bikin wong fasik. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong napa fasik karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umat. Yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku ke biro umroh. Pertama sing umroh kue ceblok nang Pakistan bentuk. Pakistan mending India utawa Temangsang nang Singapura. Bareng komplain lagi terlantar ngene komplain kowe terlantar ning pasar barno. Tak kok ning kono Pulau Karimun ta, Pulau Nyamuk. Gus lha umrohe kok tok kene penebusan dosa sik kok lagi ning Mekah. Nah, nak gelem ya tak gawe saiki. Dak kok Pulau Nyamuk sik kok apa? Beristighfar cokoti nyamuk dosa milang. Nek kita irung ilang ya terusno engko terus lagi. Kulo paling wedi nggih manajemen angel ngaji itu angel, tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri blonjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakake santri itu kan enggak gampang memanajemen itu. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan enggak apa-apa enggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang enggak hadir ditanyakan, yang enggak kelihatan ditanyakan. Ada yang enggak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ana sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai, saking sopane mlungker terus nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung lho kiai ini maksudnya iku piye sowan mlungker tok terus. Nah, ana sing sowan niku saking ramae menomong nganti kiai ora keduman omong. Oh jenenge wong akeh, ngono. Wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunya. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiai ini bukan piye. Dikandani ora roh maksude ku piye. Ditakoki yo kesel takok. Mau jawab sitok apa? Angking sopan. Warafi uta kang kami papat ayat khofain to wedi sapa wong mingkibal di malakil mauti saking sisi malakatul mauti. Ayat khoda ento ngalap sapa wong ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawane wong halakoni. Ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalam lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadakan efujatan tegese dadakan minwai ditakodumi sababil mauti saking tanpa sebab pemulaan kematian. Kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Mane nek ape mati loro sik yo ana hikmahe supaya iso siap. Siap, tapi aja terus loro donya muntek nggo ngobatno terus mati. Aduh sih gak sopan ya. Wah, gak sopan. Donya loro kok nganti donya entek lagi mati wong nek ora bakat. Aduh, ora bakat apian. Mbok yo aja manak mati ae ora usah ngentekno donya sik sake anakmu lho. Kadang wong kan akeh lara, piye? Ngentekno donya, bariku tetep mati. Cara kula iku kurang beretika. Sake anake sake anake. Aja geman ngono maksude sake kan anak apa? Dadi donga Gusti nek badhe njenengan pejahi nggih monggo mumpung niki kula pun siap wis mati. Ya nganggo dunya sak kadare aja dientekno sik tetep mati.
sampai wong tuane bingung coba jenenge wong anake bingung bojomu bingung piye ndak kok tetep mati jebule njen dendam nih dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe wae oh gak sopan ya ini rasa tahlili mong kelakuane ngono wal khamisu te sing kelima iku ngene khofu tegese wedi sapa wong mingki bali dunya sangi sisi dunya mata iha tegese papai sedunya wasinatiha lan ya tegese papai sedunya ayakhtar yen to kebujuk sapa wong minane kebujuk ayat mainna tegese ngrasa nyaman sapa wong biha kelan dunya kamu setiap punya dunya itu merasa nyaman dengan dunya itu sehingga kalau dunya itu enggak ada kamu tersiksa iku ya repot kaya zaman awak dhewe rong sugih iku duwe dhuwit 1000 ngopi ya wis seneng barang wis sugih nek ora duwe tabungan 1 juta 2 juta enggak nyaman terus akhirnya kita nyamannya dengan materi dhisik lunga iku ya wong mayeme nggo jimat saiki nek gak nggo ATM nggo HP wis gak nyaman wis saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik aduh repot yes ngono macam-macam yes rapopo zaman akhir tapi kita tetap belajar secara ilmu napa belajar secara ilmu dhisik lunga Jakarta ya nyaman-nyaman ae sembayangno nak terlantar ya turu ning masjid saiki gak nak gak di hubungan WA wong Jakarta ora nyaman. Mereka kepengin nyaman di Jakarta, mereka kancane akeh. Sono yang saiki ruwet. Jane ora usah mbayang ngono. Kula kecelok wong alim termasuk tokoh. Kula lunga ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis. Anut kula biasa teng terminal Surabaya suwi bisira liwat santai. Kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet, ketemu dagang asongan di kawulane pangeran kabeh umat Nabi wis ora ribet. Ditulung wong sugih iku bolak-balik diterno. Ala wong awam iku bolak-balik. Soale urip ora usah di manajemen ben ngono. Ning donya mesti 8 menit kok ribet. Dadi uripem iku umure donya mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung 8 menit. Iku mulai pertama donya digawe nganti dina kiamat. Iku dinisbatno selawase akhirat mok 8 menit. Pemene umurmu trimo 80 tahun iku 0000 sekian. Ya ngono kok ben dihormati wong ben dicucu wae ora penggawean ben. Tapi kalau kamu enggak suka dicucup orang, enggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan karena kamu ndak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Enggak gampang ngelola itu semua, enggak gampang. Saya juga enggak suka orang sufi yang berlebihan, enggak suka dihormati, enggak bisa salami template, enggak suka khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati, kamu manage supaya menguntungkan diri kamu, itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka, aku gak senang dihormati orang, kemudian orang gak punya etika, itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa etika. Ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duka. Tapi kadang ada orang tidak hormat ya duka karena enggak masyhur kan Nabi kalau beliau liwat kok sahabat berdiri beliau ngendikan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam, biasa saja enggak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang enggak punya etika Nabi juga duka karena Nabi diutus liutamima makarimal akhlak. Tapi semua itu enggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW, semua itu ditata. Sekamane kita di santri medit itu ya ora seneng. Mergo itu didikan yang enggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekeki kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya ditomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu ndak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasati sutai kang kaping 6 juga aya khofain to wedi sapa wong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu wahum utawi al ahlu wal iyal iku man wong yamunu kang rumat sapa wong hum ing wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat
kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Ayyastaghila yen to dadi sibuk sapa wong bihim mok kelawan ngurus keluarga. Soale kowe dia anak wae perainan jaluk perainan bojo blonjo mbok urusi terus kapan kowe eling pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi blas malah kowe dianggap problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan. Akhirnya anak trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu ora tahu nopo hiburan. Misalnya. Tapi kalau kamu selalu liburan, ngaji kapan jadi kiai kamu? Nah, itu kan gak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak merambut jalan-jalan, nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem. Mulane kudu seimbang mesti hak anak-anak dolanan dituruti, hak bojomu nek ngetro mulai bosen mbek kowe ya turuti, kowe lagi mangkel turuti ben mulai ngono. Aku suwen ketemu mboke cerewet juga balik meneh. Dadi sing ngono. Mulane donga di mertua cerewet ben bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian, karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Jadi ono santri takok, Gus di mertua apian niku enak ta ora? Embuh karek kowe. Ternyata jawab, "Ra enak, Gus." Kok iso? Dekne kuwi apian, kancaku wis apian. Tapi wong tuane mertuane luwih apian. Jika anake tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Akhire ndonga ya Allah mertuaku muga ora apian. Ternyata baru kaya rapian niku anak iku nyaman mbek bojone. Mergo ning omah luwih ganas. Kowe enak ndi mertua apian apa rapian? Jawab. Bahaya mertua apian. Maksudnya mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning omah esuk wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wis semua aja. Ning gono mangane ra jelas, sarapane ra jelas. Akhire minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Anake teko. Wis omah kok mulai. Ngono anut bojomu. Kan alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku dekne didonga elek. Ini kisah nyata. Dekne tahu mantu tunggal itu sewayang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sewayang. Padahal bocah iku ora tau duwe dhuwit. Kanca kula niku ora disenengi rezeki. Ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikail. Wis jenenge rezeki gak seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Jalah wong roh dekne iki ora kepengin ngekeki. Kula ngekeki dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikael gak pati berkenan mungkae iku. Tapi sering tak kei dhuwit. Dungane ku elek ora karuan. Dia pertama ora tau donga. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP-ne ku ayu, dirabi wong sugih. Oh tamat dekne riwayat. Kok mertuane terus wayang mbek mantu sing anyar. Mantu anyar ku ngajekno mertuane ngumprono dekne ku. Akhire mertuane iku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat saiki bodoh di mantu sugih ngenes langsung lara. Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendatang jebule iki luwe prospek iku ya mahjubno wong akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Yo apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan yo apik. Tapi iki terus ngenes terus. Mahjub terus dianggap problem malah terus. Ya ki milih di mertua apian apa ora? Nah, apian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pulang. Wis ben ngono kersane pangeran wis anut bagiane pangeran wis iku tampa napa. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah Ta'ala wa antoati lan sange toat ning Allah. Wal maqalatu sadisati ku analien karo mawa aja anahu qol man desapane wong jamaah ngumpul sapa man sitata khisolen 6 hal. Lam yadak mongko ora ninggal sapa man lam yatruk mongko tegese ora ninggal sapa man dil jannati bareng swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala anari mahruman. Kan ora sangin rokok mahruban enggon melayu. Jadi gampangane orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Hadis citatu teke utai 6 iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan ndadekno gemboke neraka. Jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti kowe entuk kunci untuk masuk surga dan minangka kowe wis ngunci neraka.
Rokok. Jadi rokok ora ana dalan kanggo kowe. Mergo semuanya terkunci. Awaluha. Makanya ini hebatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Ridane Allah misteri, suhtullah misteri. Dan dawuh Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso nerakane ditutup. Aku jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Lah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya. Menapa? Bahaya.